kita ya sedihnya saya itu pernah ada ratusan orang kita semuanya diculik oleh Brasil. Suatu IPTN krisis, kan orang kita itu pintar, punya pengalaman, orang kerja keras. Kalau dikasih kesempatan, dan mereka di Indonesia yang tidak lihat ada kesempatan itu, ya mereka diculik, dipimpin oleh wakil presidennya ke Indonesia untuk mempresentasikan diri. Saya diundang juga, dan presentasi pertama dikasih kepada pemerintah kita adalah mengenai Embraer. Ini kebanggaan berhasil dia bisa buat pesawat. Dan memang kita harus acungan, bagus. Dia bilang, wah, ini IPTN Embraer sebelum di swastanisasi, karena kita juga melihat masalah-masalah yang sama di Embraer. Hasil lebih besar ya, dan dia mungkin dia tidak mengalami adanya periode populis sepanjang Argentina. Bahkan dia sampai tahun 60-an kan diktat kayak autokratis ya, di bawah militer. Pernah diembargo oleh Amerika cukup lama sehingga dia buat industri penerbangan sendiri. Itu namanya Embraer. Itu kenapa ya? Karena dia embargo sama Amerika. Tapi akhirnya mereka juga, saya masih ingat, saya masih kerja di IPTN, waktu itu namanya masih IPTN. Di IPTN banyak orang Brazil, dia bilang, wah, ini IPTN Embraer sebelum di swastanisasi, karena kita juga melihat masalah-masalah yang sama di Embraer. Jadi menurut kami orang Brazil kalau boleh jujur, resep bagaimana bisa mengembangkan IPTN harus ada swastanisasinya. Nah ini memang tidak pernah kita lakukan. Itu mungkin di masa mendatang ya. Dan harus tahu bagaimana caranya gitu ya. Dulu kan sentimen dan kecurigaan kepada swasta masuk ke BUMN kan tinggi ya. Itu dia. Dan swastanisasi dia berarti masuk, tapi misalnya dia TBK, ada investor masuk. Itu yang terjadi dengan Embraer. Ada investor masuk, tapi dia mengatakan perusahaan itu menjadi TBK. Akhirnya saya keluar. Dari pasar modal berarti. Iya, jadi kalau kita lihat kepemilikan Embraer yang paling besar itu di dua dana pensiun, satu dari Banco do Brasil dan satu dari Bank Bozano. Itu dua-duanya yang satu BUMN, Banco do Brasil itu kayak BI mungkin ya. Kalau Bank Bozano itu kayak swasta besar gitu. Tapi itu dana pensiun jadi stabil gitu ya. Ya, tapi sekarang udah kita jangan terlalu banyak bicara mengenai industri pesawat. Saya bisa berjam-jam mengenai itu, Mas. Dan terbukti memang sekarang banyak juga pengusaha-pengusaha kita menggunakan private jetnya Embraer kan? Ya, bagus memang, legacy itu, legacy Bapak itu bagus itu. Iya, jadi ya memang berhasil itu. Saya ingat ya, kalau berhasil dia pernah datang beberapa belas tahun yang lalu ada delegasi berhasil. Dipimpin oleh wakil presidennya ke Indonesia untuk mempresentasikan diri. Saya diundang juga, dan presentasi pertama dikasih kepada pemerintah kita adalah mengenai Embraer. Ini kebanggaan berhasil dia bisa buat pesawat. Dan memang kita harus acungan, bagus. Dia bisa lawan Boeing, bisa lawan Airbus, biarpun sulit buat mereka ya, tapi dia punya kemampuan. Dan kita ya, sedihnya saya itu pernah ada ratusan orang kita semuanya diculik oleh Brasil. Suatu IPTN krisis, kan orang kita itu pintar, punya pengalaman, orang kerja keras. Kalau dikasih kesempatan, dan mereka di Indonesia yang tidak lihat ada kesempatan itu, ya mereka diculik. Saya pernah terbang ke namanya kotanya São José dos Campos. Itu saya waktu terbang ke Sao Paulo bersama dengan teman saya, rekan saya. Saya nyewa mobil, saya nyewa sendiri ke situ 2 jam selatannya Sao Paulo. Ya ketemu dengan ratusan orang kita di situ. Kita mau negosiasi dengan Embraer untuk ada kerjasama dengan IPTN, tapi nggak jadi, mereka nggak mau. Ya, tapi nggak jadi, tapi ya bagaimana? Tapi ya begitulah. Jadi kita ini sebagai bangsa, menurut saya jangan kita minder. Kita itu bisa sama dengan yang lain kalau dikasih kesempatan. Itu yang penting. Kesempatan itu. Mas Ilham kan masih ada ya? Iyalah, masih ada. Tapi ya memang harus kita ada beberapa faktor yang harus kita perjuangkan dulu gitu ya. Yang paling penting adalah dukungan political will-nya, menurut saya. Kalau itu tidak ada, ya kita susah lah. Gitu ya. Kalau tidak ada keberpihakan, ya. Jadi itu bukan saja kebijakan politis, tapi juga misalnya kenapa tidak angkatan bersenjata kita dia secara otomatis berpihak misalnya ya. Memang saya bisa mengerti juga kadang-kadang mereka bilang ya ini belum sesuai spek dan sebagainya, tapi mungkin dalam pengembangan spek itu harus bersama-sama gitu, biar kita juga punya ketahanan nasional. Apalagi di masa mendatang ini kan salah satu tantangan global ke depan ya. Saya kira dunia ini mau tidak mau kita sadari
ada konflik multipolar gitu ya. Bukan saja unipolar atau bipolar, itu sudah multipolar ya. Misalnya kalau seandainya perang di Timur Tengah itu meluas, ya, bukan lagi sekarang kayak ya perang di Gaza, tapi juga bukan saja juga dengan perwakilan daripada kekuatan-kekuatan yang di belakang itu, tapi langsung kekuatan itu yang ikut serta. Ya. Wah itu harga minyak itu saya udah lihat prediksinya bisa di atas 200 itu ya. Wow, itu sangat dahsyat. Jadi kita harus siap-siap dengan itu. Jadi bukan kita terlibat dalam konflik itu ya, mudah-mudahan insya Allah auzubillah min dzalik kita jangan seperti itu. Tapi paling tidak kita siap dengan adanya ketahanan nasional dan konflik-konflik seperti itu yang kecil-kecil yang ada di sekitar kita juga ada potensinya. Yang paling urgent misalnya gimana dengan Taiwan. Kalau Taiwan jadi memang itu agak jauh dari kita, tapi dampak kepada kita pasti ada. Terutama ekonomi yang langsung menjadi ancaman kalau terjadilah masalah di lautan LCS, lautan Cina Selatan. Bagaimana tuh? Ya memang tapi kalau menurut saya perhatian dari Cina mungkin lebih ke Taiwan daripada ke LCS ya. Itu lebih urgent itu ya. Nah jadi tapi ini cuma saya pribadi dan saya bukan pakarnya. Nah, tapi ini satu hal yang harus kita sangat serius ya, bagaimana kita nggak boleh karena kita negara besar juga ya. Kita negara keempat besar dari jumlah populasi, kita punya ambisi menjadi top 5 kalau soal ekonomi. Kita ya strategis dari segi posisi, negara yang paling kuat ASEAN. Wah, itu paling kuat, maksudnya paling persentase ekonomi kita mungkin 40% dari seluruh ASEAN itu adalah Indonesia saja. Jadi 9 anggota lainnya dia bagi 60%, kita aja 40%. Jadi kuat sekali gitu kan. Jadi kalau kita lihat potensi kan besar ya. Besar sekali. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Iya. Kan orang selalu bertanya kan, apa sih saya harus lakukan? Ya katakanlah kalau orang jadi presiden. Iya. Ya kan pasti dia merenung kan, kontemplasi. Saya mau lakukan apa nih? Walaupun sebelum jadi presiden dia sudah berpikir. Kalau nggak mungkin dia mau maju sebagai presiden kan. Iya. Nah, lalu kira-kira menurut Mas Ilham, apa sih yang perlu dipersiapkan ya untuk kita menuju menghadapi tantangan ke depan ini? Oke. Pertama, sebetulnya tujuan kemana kita mau pergi sudah kita formulasikan dan kita sudah semua komit kepada itu. Ada kata kunci atas sebutan yang sangat populer adalah Indonesia Emas itu ya. Jadi Indonesia Emas itu apa? Negara maju, berdaulat, berkesinambungan, berkelanjutan dan sebagainya gitu ya. Jadi apa artinya? Kita benar-benar sudah menjadi negara yang keluar dari yang populer kan middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Nah ini karakteristiknya jelas. Jadi kita punya industri yang kuat. Jadi salah satu kunci adalah kita punya industri kuat. Kalau saya katakan tanpa ada industri kuat, jadi ada industrialisasi strateginya yang bagus, kita bukan jadi Indonesia emas, tapi Indonesia lemas. Jadi bukan emas, tapi lemas. Jadi itu memang kita tidak mencapai tujuan kita, potensi kita, tapi ya kita tidak jelek-jelek banget, tapi kita kan mau menjadi sesuatu gitu ya, bukan saja negara seperti ini, ya kita bersyukur kita seperti ini, tapi kita juga punya ambisi, kita juga mau memperbaiki nasib daripada warga kita secara menyeluruh gitu ya, dan bukan elitnya saja gitu kan. Kita mau punya middle class yang kuat. Middle class yang kuat itu kan karakteristik dari semua negara yang maju itu punya middle class yang kuat. Middle class itu bisa 80-85%. Kalau yang elit mungkin 5%, yang miskin 5%. Semua negara maju ada orang miskin, tapi kan tidak 40-50% gitu ya, mungkin 5% gitu ya. Nah itu saya kira karakteristik itu yang harus kita capai, dan untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan. Apa? Pendidikan ya. Ya saya nggak tahu apa yang dimungkinkan ya, tapi pendidikan kalau misalnya negara kayak Jerman, dia bisa menawarkan pendidikan sampai dengan S3 gratis. Tapi ya memang datang dari pajak, jadi itu mungkin di kita susah karena pajaknya belum cukup gitu ya. Bahkan kalau kita datang ke Jerman, kita sebagai orang non Jerman, orang asing, kita juga boleh ikut, nggak usah bayar. Ya, itu kan luar biasa menurut saya. Dan menurut saya itu salah satu karakteristika dari satu negara yang kuat itu adalah sistem pendidikannya juga bagus dan benar-benar memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakatnya. Dan sistem pendidikan bukan semua akademis.
saya kasih banyak contoh dari Jerman karena saya lama sekali di negara itu kan, lebih dari 30 tahun. Iya. Jadi sistem vokasional di situ bagi orang yang tidak mau kuliah atau tidak mampu kuliah, silakan belajar tapi sambil kerja. Kayak on the job training tapi ada kurikulum, jadi dia namanya dual system. Kadang kerja, kadang belajar di sekolah, kerja lagi belajar, jadi flip flop gitu ya. Itu bagus sekali sistemnya. Pemerintah saat ini Pak Jokowi sendiri sudah katakan jangan kita lihat ke negara lain yang paling bagus, Jerman. Memang benar. Kalau kita lihat tingkat pengangguran di kaum muda di Jerman rendah sekali, 2%, 3%. Cina aja kaum muda 20%. 20% anak muda di Cina nggak punya pekerjaan saat ini. Ini tantangan besar. Mereka cuma diam-diam aja. Tapi saya kira kita membaca media, membaca analisis dari orang yang memang biasanya bukan orang Cina gitu ya, dia kan nggak susah untuk mengemukakan itu secara terbuka ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya kira itu bagus juga. Kita harus memperhatikan jangan semua akademis. Iya. Ada juga yang misalnya kita mau jadi tukang daging atau tukang membuat roti, nggak usah kuliah kan? Buat apa? Ya membuat roti. Tapi membuat rotinya ada caranya yang profesional, gitu ya. Ada standarnya. Iya. Ada yang dia harus ketahui gitu. Dan itu membuat dia maju. Jangan-jangan dia nanti pendapatannya lebih baik daripada orang S1 S2. Karena dia punya usaha kecil, punya bakery kecil misalnya, atau toko daging atau apa, tapi dia profesional. Kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita jumpa lagi. Dari sini kita menyaksikan tadi video, yaitu Bapak Ilham Habibie. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mengenal Bapak Ilham Habibie. Kalau nama belakangnya Habibie, ini mungkin pernah ingat ya, kita punya dulu ya wakil presiden kemudian menjadi presiden, yaitu B.J. Habibie. Nah, beliau itu awalnya dikenal adalah sebagai seorang tenaga ahli di bidang pesawat, di bidang perkereta-apian, ya, kemudian juga di bidang industri yang berhubungan dengan mekanikal. Nah, tentu ini adalah cikal bakalnya ketika itu Indonesia mempunyai suatu industri di bidang penerbangan atau kedirgantaraan. Nah, penerusnya sekarang ini adalah anaknya langsung, yaitu Bapak Ilham Habibie. Nah, dia menceritakan nih bahwa Indonesia itu sebenarnya mempunyai orang-orang yang hebat dan ini diakui oleh orang luar negeri. Jadi bukan orang Indonesia yang ngomong, tapi adalah orang luar negeri, terutama orang luar negeri yang berasal dari Brazil. Karena apa? Saat itu ya, Indonesia bekerja sama dengan perusahaan pembuatan industri pesawat terbang yang berasal dari Brazil. Jadi dari sinilah kita bisa tahu bahwa tenaga-tenaga yang ada di Indonesia itu adalah merupakan tenaga-tenaga yang asli murni dari Indonesia, yang mempunyai kemampuan untuk membuat pesawat, dan itu memang diakui oleh Brazil. Sehingga tenaga kerja kita sampai ratusan bahkan itu dibajak oleh Brazil untuk bekerja di industri penerbangan di Brazil, karena saat itu industri penerbangan kita itu sedang kondisinya melemah akibat dari krisis moneter dan juga mendapat tekanan dari IMF agar dulu namanya PT Nurtanio itu disuntik mati. Jadi kalau kita balik lagi ke zaman awal-awal adanya dunia penerbangan untuk Indonesia, untuk pembuatan pabrik pesawatnya, ini tentu satu hal cerita yang cukup menarik ya. Jadi Bapak B.J. Habibie ini adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang meninggal pada hari Rabu ya, itu tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nah, Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut meninggal dunia dalam usia 83 tahun karena gagal jantung. Jasadnya disemayamkan di rumah duka di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, Habibie dimakamkan hari Kamisnya, yaitu tanggal 12 September 2019, usai sholat zuhur
di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, di samping makam sang istri yaitu Hasri Ainun Besari. Nah, Habibie ini dikenal sebagai salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang telah memberikan banyak kontribusi untuk tanah air, hingga ia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Republik Indonesia. Salah satu warisannya adalah industri pesawat terbang Indonesia. B.J. Habibie belajar soal pesawat dan penerbangan di Jerman. Dan pada tahun 1973 ia pulang ke Indonesia dan diproyeksikan pemerintah Orde Baru sebagai tokoh pengganti Nurtanio Pringgo Adisuryo yang telah lebih dahulu memulai pembuatan pesawat pertama di Indonesia. Nah, maka pada tahun 1976, Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau Lipnur yang dipimpin oleh Bapak Nurtanio dan kawan-kawan berubah nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN yang dipimpin oleh Habibie. Nah, sejak kepemimpinannya, Habibie mengembangkan sejumlah teknologi dan kerjasama dengan negara lain dalam membuat sejumlah pesawat terbang seperti CN-235 yang diproduksi massal pada tahun 1983, kemudian N-250 dan N-2130. Industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara ini kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada 11 Oktober 1985. Ketika nama Nurtanio diganti menjadi Nusantara, krisis keuangan mulai menerpa. Nah, proyek N2130 dihentikan, sementara N250 berhasil mengudara pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah penerbangan pertama N250 pada tahun 1995, krisis moneter dan ekonomi 1997 semakin membuat IPTN goyah. Nah, dalam situasi yang semakin memburuk ini, pemerintah Indonesia terpaksa meminjam dana kepada IMF dengan syarat harus menghentikan operasi IPTN. Ribuan karyawan dirumahkan. Gelombang demonstrasi mengguncang industri pesawat terbang tersebut. Nah, setelah 1997 keadaannya mulai semakin parah saja. Apalagi IMF tampil sebagai dokter ahli amputasi pada Februari 1998. Lembaga ini langsung menohok jantung industri strategis yaitu IPTN yang menjadi kebanggaan Soeharto dan Menristek B.J. Habibie. Ishak Rafiq menambahkan, IMF menilai industri pesawat terbang itu adalah proyek mercusuar yang hanya menghambur-hamburkan uang. Lembaga tersebut menilai jika kondisi ekonomi cepat pulih, maka sejumlah proyek seperti IPTN harus segera dihentikan. Maka pada tanggal 15 Februari 1998, dana IPTN mulai diamputasi dari APBN. Akibatnya, IPTN sebagai salah satu industri strategis semakin kesulitan dana. Nah, tekanan terhadap IPTN sempat mengundang sejumlah cibiran yang mencurigai IMF tengah berupaya mengerdilkan industri pesawat terbang Indonesia. Jadi bukan sekedar tukang jahit. Dan prediksi itu adalah benar adanya ya, bahwa industri pesawat penerbangan kita ini memang diamputasi oleh IMF. Terbukti industri-industri yang lain pun, hilirisasi pun itu akan dimatikan atau dihentikan oleh IMF yang terjadi pada tahun 2023 kemarin. Tetapi Indonesia melawan dan kita masih bisa berdiri sampai sekarang dengan hilirisasi yang menambah modal bagi kita untuk terus maju. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya ya. Nah, IPTN berupaya mengembangkan potensi dirgantara sehingga Indonesia bisa menjaga kedaulatan udaranya dengan pesawat-pesawat buatan sendiri, sekaligus memudahkan penduduknya untuk menjelajahi tanah airnya yang luas lewat penetrasi udara. Inilah adalah tujuannya kenapa kita harus menguasai teknologi pabrikan pesawat terbang supaya kita bisa mandiri, tidak tergantung dengan negara manapun. Karena kedepannya kita juga tidak tahu bagaimana situasi dunia sampai dengan saat ini. Terlebih lagi terjadi adanya beberapa peperangan ya. Nah,
dari gambaran ini bisa menjadi jelas bahwa negara kita itu adalah negara yang mempunyai kemampuan, ya, negara yang mempunyai anak-anak muda yang berpendidikan, yang ber-IQ tinggi sebenarnya, dan pintar-pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin diculik atau dibajak oleh orang-orang Brazil untuk bekerja di industri pesawat penerbangan di Brazil. Nah, itu ya yang perlu diketahui. Nah, membangun cita penerbangan nasional ini mencapai sekitar 20 tahunan ya. IPTN berhasil meningkatkan jumlah tenaga teknisi, desainer, dan teknologi operator yang semula hanya 200-an pada tahun 79 menjadi 1.578-an orang pada tahun 1998. Ini saat Krismon ya. Kemudian tenaga insinyur yang hanya tadinya 120 orang ya, pada tahun 1980 sudah mencapai 1.225 orang. Ini pencapaian yang luar biasa ya. Selain itu banyak juga tenaga setingkat doktor yang dihasilkan pada bidang disiplin ilmu yang sangat langka pada spesialisasi khusus bidang industri pesawat terbang yang akhirnya pindah kerja ke industri pesawat luar negeri atau memilih usaha yang lain. Nah, bisa dibayangkan di sini bahwa saat industri penerbangan kita ini mengalami keterpurukan, insinyur-insinyur kita, doktor-doktor kita yang memang ahli di bidang penerbangan ini terpaksa harus ya mencari jalan untuk bisa mencari rezekinya masing-masing. Ada yang ke luar negeri atau ahli profesi. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia itu ya sumber tenaga kerja, sumber daya manusianya itu hebat-hebat. Hanya saja kesempatan yang terkadang kesempatan ini ya karena geopolitik akhirnya menjadi tidak ada peluangnya. Karena apa? Banyak kepentingan-kepentingan yang ya saling berhubungan lah. Ya namanya dunia geopolitik ya. Kita tidak paham lebih lanjut tentang bagaimana perpolitikan seperti itu. Tapi dampaknya adalah bahwa industri penerbangan kita menjadi lemah. Dan mulai tahun-tahun sekarang industri penerbangan kita sudah mulai kuat kembali setelah ya terjadi semacam swatanisasi ya. Artinya industri penerbangan kita ini sudah mendekati level untuk menjadi masuknya orang modal swasta ke dalam industri penerbangan sehingga mempunyai modal yang cukup kuat. Nah, dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa bila orang Indonesia ini diberikan kesempatan, ya, diberikan peluang, maka akan maju. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ilham Habibie ini, ya, karena dia sudah banyak menilai, banyak melihat bahwa orang Indonesia ini hebat-hebat. Hanya peluang atau kesempatan itu yang tidak ada. Terlebih lagi pendidikan kita belum bisa mengantisipasi untuk pendidikan mulai dari sekolah dasar ya sampai dengan menjadi doktor atau S3 itu gratis seperti di Jerman yang seperti yang beliau ceritakan. Kalau itu bisa dilakukan, maka Indonesia akan lebih cepat lagi majunya. Tapi itu konsekuensinya adalah kepada pajak negara. Jadi di Jerman itu pajak negaranya sangat besar, sehingga bisa melakukan usaha-usaha untuk keberhasilan rakyatnya itu menjadi lebih kuat. Sementara di Indonesia pajak ini ya itu masih kecil, masih rendah. Akibatnya apa? Kita mengalami kesulitan untuk pengembangan, ya terutama untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang harus dirombak ya. Ya tergantung lagi kembali ke geopolitikal ya, bagaimana hal itu bisa dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini untuk menuju Indonesia emas itu bisa dilakukan dengan segera. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar, Padi tunggu ya. Dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.